Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah jamaah Surau Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa hadir. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Pada pagi hari ini adalah tanggal 13 Zulhijjah. Ya, ini hari terakhir dari hari tasyrik. Ya, hari-hari tasyrik. Ya. Hari-hari tasyrik ini bagian dari hari-hari besar Islam. Jadi masih satu paket dengan hari Arafah, hari Idul Adha. Kemudian 3 hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah itu adalah hari raya Id. Ya, bagian dari syiar Islam. Inilah yang kita singgung ya, walaupun mungkin tidak terlalu panjang. Jadi tasyrik ini kalau dari kata syaraka ya, syaraka yusyariku tasyriku. Tasyrik itu artinya menggambarkan kebiasaan orang-orang Arab dahulu untuk menjemur di bawah panasnya matahari. Jadi kalau masyrik artinya tempat terbitnya matahari. Tapi kalau tasyrik yaitu menjemur di bawah panasnya matahari. Apa yang dijemur? Yang dijemur itu adalah daging. Ya, karena dulu selama hari-hari tasyrik ini adalah momennya untuk penyembelihan hewan kurban. Ya, jadi daging-dagingnya itu yang tidak habis dikonsumsi, tidak habis dimakan, itulah yang dijemur. Jadi bisa berlaku panjang. Nah, kecuali pernah pada suatu waktu di mana ada musim ada sebagian daerah yang ada masyarakat yang memang membutuhkan makanan, maka itulah Nabi SAW melarang untuk menyimpang lebih dari 3 hari agar supaya disebarluaskan itu. Disebarluaskan. Tetapi begitu tidak ada lagi musim di mana sebagian masyarakat yang merasa sangat membutuhkan, maka lebih dari 3 hari itu pun tidak apa-apa. Jadi ada larangan itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Tapi karena sifatnya situasional, sifatnya kondisional, di mana ketika masyarakat kondisinya sudah berubah, maka hadis pemahamannya pun juga ikut berubah. Nah, inilah yang kemudian kaitannya dengan hari-hari tasyrik. Ya, hari-hari di mana masyarakat memanaskan, menjemur. Ya, karena kalau saat ini
daging supaya bisa bertahan lama itu kan dimasukkan di kulkas. Nah, jadi pengganti kulkasnya pada zaman dulu. Jadi matahari itu kayak kulkas lah. Jadi kalau hari ini namanya kulkas ya untuk pendingin ya, supaya supaya tahan lama. Itu sejarahnya sehingga diberi nama tasyrik ya, tasyrik. Tapi pada prinsipnya sekali lagi tasyrik ini adalah bagian dari hari-hari besar Islam ya, hari-hari besar Islam yang dikhususkan terkait dengan Idul Adha, bahkan terkait dengan hari Arafah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, Imam At-Tirmidzi dari Uqbah bin Amir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaumu Arafah wa Yaumun Nahri wa Ayyamut Tasyrik Iduna Ahlul Islam. Ya. Jadi hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah wa Yaumun Nahri dan hari Lebaran Idul Adha wa Ayyamut Tasyrik dan beberapa hari tasyrik Iduna ya, adalah hari lebaran kami, hari Id kami sebagai ahlul Islam, yaitu bagi umat Islam. Wahia ayyamu aklin wa syurbin. Jadi hari-hari tasyrik itu adalah ayyamu aklin wa syurbin, yaitu hari-hari di mana kita diberi kesempatan untuk makan dan minum. Nah, jadi sekali lagi berdasarkan hadis ini bahwa hari-hari tasyrik itu adalah bagian dari hari Id ya, sama dengan hari Arafah, maka di hari-hari tasyrik ini bagian dari syiar Islam, dakwah Islam. Nah, oleh sebab itulah bahkan dalam hadis yang lain, kalau di dalam hadis ini dikatakan wahia ayyamu aklin wa syurbin, hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan, hari untuk makan daging. Nah, ditambah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber dari Nubaisyah, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Jadi selama hari-hari tasyrik adalah hari-hari di mana kita memang memanfaatkan bentuk kesyukuran terhadap adanya daging ya, daging hewan kurban untuk dimakan. Nah, tapi ada juga wa dzikrillahi, termasuk hari-hari zikrillah ya. Jadi hari-hari di mana supaya selalu ingat kepada Allah. Jadi kalau melihat pada hadis ini, pertama yang tadi itu sebagai syiar, yang kedua hari-hari penyembelihan. Makanya batas akhir untuk penyembelihan hewan kurban adalah hari ini, yaitu setelah terbitnya setelah hari asar ya, hari asar ya, waktu asar. Jadi kalau sudah terbenam matahari, itulah sudah berakhir, itu batas waktu untuk penyembelihan hewan kurban. Itulah mayoritas ulama, kecuali kemarin kita sudah singgung pandangan mazhab Abu Hanifah hanya dihitung 2 hari saja. Jadi 2 hari setelah lebaran, jadi hanya sampai tanggal 12. Tapi mayoritas ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i itu sampai tanggal 13. Yang kedua, kaitannya dengan sebagai syiar, terutama tadi disebutkan di dalam hadis ini, riwayat Imam Ahmad adalah hari-hari di mana selain waktu kita banyak mengkonsumsi makan dan minum, juga adalah zikrillah. Nah, sebelum sampai untuk zikrillah, inilah sebabnya ya, karena memang waktu untuk kita makan sebagaimana waktu kita makan dan bergembira pada waktu Idul hari raya Id,
maka selama hari-hari tasyrik itu tidak diperbolehkan kita puasa. Sebagaimana tidak boleh puasa pada waktu hari raya Id. Baik hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha maupun hari-hari tasyrik. Jadi selama 3 hari ini jangan dulu puasa. Apalagi kalau masih ada simpanan Pak Alfian ya. Jadi kita manfaatkan, ini bagian dari kesyukuran ya, kesyukuran tasyrik. Nah, itulah yang disebut dengan ayyamu aklin wa syurben. Kalau dalam riwayat yang lain yaitu ayyamu dzibhan, yaitu hari-hari penyembelihan ya, hari-hari penyembelihan. Nah, kaitannya dengan selain bersenang gembira dengan mengkonsumsi makanan berupa daging ataupun yang lain, juga hari-hari di mana kita berzikir sebagai bagian dari syiar Islam. Nah, inilah yang ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ya, artinya berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan jumlahnya, ayyamin ma'dudat. Hari-hari yang ditentukan jumlahnya oleh para ahli tafsir dan juga terutama di kalangan ahli fikih, inilah yang dimaksud ya adalah hari-hari tasyrik ya. Jadi ayyamin ma'dudat yang disebut itu adalah hari-hari tasyrik. Jadi mulai 11, 12 sampai 13. Itulah yang disebut hari-hari tasyrik. Ya, jadi itu dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama bahwa selama hari tasyrik tetap kita membaca zikirlah. Nah, di antara zikir Allah yang dimaksud dalam ayat ini, itulah yang tadi Pak Imam setelah setiap selesai sholat fardu selama hari tasyrik tetap kita disunatkan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, tapi lengkapnya la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, inilah yang membedakan dengan hari raya Idul Fitri. Karena kalau hari raya Idul Fitri begitu naik ya, begitu masuk waktu sholat Idul Fitri itu, setelah itu lalu khutbah itu masih bertakbir itu, nanti setelah itu tidak ada lagi, jadi tidak diiringi. Nah, tapi kalau hari Idul Adha itu diiringi. Salah satu dasarnya ini ayatnya Al-Baqarah 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah, berzikirlah kepada Allah ya pada hari-hari yang ditentukan jumlahnya. Nah, sebagian ulama dalam kitab ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan uzkurullah di sini adalah bukan saja pada hari tasyrik, tapi mulai ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakabbiru fi salatil fajri yaum Arafah. Jadi sejak subuhnya hari Arafah itu, terbit fajar, masuk waktu subuh di Arafah, disitulah dimulainya kita bertakbir ila salatil asri min akhir ayyamit tasyrik. Ya, sampai pada hari terakhir dari hari tasyrik. Jadi mulai takbir ya itu masuk waktu subuh di hari Arafah, itu mulai takbir. Itu yang dimaksud dengan ayyamut tasyrik. Jadi kalau tadi pengertian pertama ayyamut tasyrik khusus pada hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Tapi penjelasan dalam ulama yang lain menyebutkan bahwa
tidak terbatas pada mulai 11, tapi itu dimulai sejak 9 ya, masuk subuhnya di Arafah, dan selanjutnya karena besoknya kan sudah tanggal 10, nah itu kita tetap disunatkan untuk bertakbir. Nah, inilah membedakan dengan hari Idul Fitri ya. Makanya ini juga salah satu istilah yang khusus Idul Adha ini sebagai Idul Akbar ya, karena memang lebih besar gaungnya, nilai-nilai syiarnya itu lebih tampak ya. Selain tampak karena ada jemaah haji, tampak juga di luar dari orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji karena penyembelihan hewan kurban yang kemudian diiringi dengan bacaan-bacaan takbir. Nah, itu hari-hari tasyrik. Nah, berkaitan dengan hari-hari tasyrik ini adalah hari-hari di mana jemaah haji sedang berada di Mina. Jadi ini kaitannya dengan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini bicara tentang hikmah. Kalau ini tadi kan bicara tentang hukum-hukum ya, dasar-dasarnya. Nah, kalau bicara tentang hikmah, bahwa selama hari-hari tasyrik khususnya bagi jamaah haji itu lagi sedang berada di Mina dengan melakukan aktivitas melontar jumrah sebagai bagian dari wajibnya haji ya, bukan rukunnya tapi wajibnya haji. Nah, selama di Mina ini melontar jumrah, maka ini mengingatkan pada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Itu kisahnya ada di surah As-Saffat ayat 99 sampai 101 kayaknya. Ya. Itu panjang ceritanya. Tapi dalam hadislah yang banyak menguraikan lebih rinci. Tapi intinya ada di surah As-Saffat yang mulai 99 sampai 111 112 itu kisah tentang Nabi Ibrahim. Ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menjalankan perintah dari Allah untuk mengorbankan putranya, lalu iblis selalu datang menggoda, tapi dalam bentuk manusia. Ya. Jadi iblis datang untuk menggoda Nabi Ibrahim agar jangan menjalankan, ini orang bodoh ini. Udah lama menginginkan anak, begitu dapat anak, masa mau disembelih? Nah, itu kan logikanya gitu. Nah, itulah godaan setan. Dan itu memang masuk akal. Jadi godaan-godaan setan itu sangat rasional. Ya, padahal kita beragama ini bukan hanya rasional. Kita beragama itu banyak yang irrasional. Kenapa irrasional? Karena spiritual. Spiritual itu artinya ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah itu karena panggilan hati nurani. Nah, inilah yang dipertahankan oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengusir setan itu dengan cara melempar. Nah, itulah lahirlah namanya jumrah, melontar jumrah. Itu simbol untuk melempar setan. Nah, oleh setan ini anak buahnya ya. Kalau iblis itu kan bosnya. Bosnya. Jadi karena iblis tidak mau putus asa, gagal menghadapi Nabi Ibrahim alaihissalam, pindah ke istrinya Hajar. Ya, Hajar didatangi ya dengan godaan yang sama. Kan biasanya ibu itu lebih sayang kepada putranya. Nah, maka datanglah kepada ternyata beda apa yang diperkirakan. Bahwa ternyata justru Hajar ini punya prinsip yang sangat tegas bahwa selama itu adalah perintah Allah maka dia tidak akan menolak. Akhirnya Hajar juga melontar iblis supaya jangan mendekat, menjauh. Karena apa yang ingin dijalankan oleh Nabi Ibrahim itu adalah bagian dari perintah Allah. Nah, itulah kemudian lontaran yang kedua. Nah, terakhir iblis
mendatangi lagi putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail alaihissalam sama di dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya itu, bahwa sama ini surah Sajdah, surah Safat kalau saya tidak salah. Jadi bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan tentang apa yang dia lihat dalam mimpi, apa dibilang? Jalankan aja ayah, ya perintah Allah, insya Allah saya akan tetap akan tunduk, ya tetap mengikuti perintah apa yang Allah perintahkan. Jadi akhirnya Nabi Ismail alaihissalam juga melontar iblis supaya menjauh, Nah, itulah sebabnya yang dilontar oleh para jemaah haji hari ini ada 3. Jadi ada namanya lontar ula, ada wusta, ada aqabah. Nah, itu 3 kali. Maka hari pertama itu kemarin udah berakhir. Di sana kan duluan ya. Jadi hari Sabtu itu hari terakhir. Terutama yang mengambil nafar sani. Jadi kalau pada tanggal 10 Zulhijjah itu namanya melontar jumrah Aqabah, itu hanya sekali saja. Karena setelah itulah baru tahallul, itu udah haji, udah bisa melepas pakaian ihramnya. Itu namanya tahallul awal. Nanti pada tanggal 11 besoknya itu, nah itulah pergi melontar, mulai dari ula 7 kali, kemudian musta yang kedua 7 kali, kemudian Aqabah 3 kali. Itu jadi tadi itu pertama itu karena simbol 3 kali juga, pertama kepada waktu digoda oleh Nabi Ibrahim digoda, kemudian Hajar istrinya Nabi Ibrahim juga digoda, kemudian anaknya digoda, maka 3-tiganya melontar, maka itulah kemudian 3 kali lontaran. Nah, jadi inilah prosesi yang terjadi selama di Mina, karena penyembelihan prosesi Nabi Ibrahim untuk menjalankan aksinya, menjalankan perintah Allah itu dia dalam Al-Quran itu wa padainahu bidzibihin azimin, itu di surah Sad. Jadi kami menebusnya dengan seekor hewan sembelih yang besar. Jadi ketika mau disembelih itu benar-benar putranya ternyata tergantikan. Itu peristiwanya di Mina. Maka itulah kemudian diabadikan dalam lontaran jumrah di Mina. Kita bayangkan ya, di Mina itu kejadiannya, tapi Nabi Ibrahim itu di Palestina. Gitu. Makanya kuburannya Nabi Ibrahim itu di Palestina, namanya Hebron. Yang Hebron ini masih dalam suasana ini antara Israel dengan warga Palestina. Gitu. Jadi jauhnya itu 700 kilo lebih. Dulu itu belum ada kendaraan, belum ada kereta api, apalagi pesawat. Tapi itulah dakwah Islam luar biasa. Jadi di Palestina itu pada kejadiannya di Mina, di Mekah itu, di Mekah. Tapi tinggalnya di Palestina. Ya sama juga cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa juga di Palestina itu, namanya Jericho. Tapi dakwahnya di Mesir. Dakwahnya di Mesir. Itu luar biasa itu. Cuma kalau lihat ya, karena saya udah lihat buminya itu, jalani itu, perjalanan luar biasa itu. Karena tidak ada pohon-pohonan kita lewati, semua padang pasir. Jadi bayangkan betapa panasnya ketika matahari, betapa kalau ada angin, apalagi topan itu debu luar biasa. Beda di Pontianak, Kalimantan Barat ini, dari Pontianak kita jalan sampai ke Sintang itu kiri kanan itu pohon warna hijau. Nyaman berteduh. Di timur tengah itu Allah, batu, gunung dengan padang pasir, gurun sahara, luar biasa. Luar biasa. Itulah kita bayangkan ya. Jadi peristiwa penyembelihan terjadi di Mina, sementara Nabi Ibrahim alaihissalam juga ada di Palestina ya, sampai beliau dimakamkan. Semua keluarga Hebron itu. Cuma kemarin waktu kami ke sana itu gagal, tidak boleh masuk
karena lagi sedang perang-perangan, lagi sedang lontar antara itu apa itu tentara Israel dengan warga Palestina. Artinya kita tidak boleh masuk. Kalau kita masuk bisa jadi korban, akhirnya gagal. Padahal disitulah makam Nabi Ibrahim, Nabi ini Ismail, Ishak itu, Hajar, Sarah, semua keluarga situ. Karena Nabi Ibrahim ini juga nabinya Nabi Yahudi, orang-orang Yahudi juga dianggap sebagai. Karena memang Nabi Ibrahim ini bapak dari seluruh itu. Jadi itu masalahnya. Jadi sekali lagi di hari-hari tasyrik adalah momen di mana kita satu sisi menikmati sebagai bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah berupa hewan-hewan hewan kurban yang telah disembelih. Yang kedua sebagai zikir. Ya, salah satu bentuk dari zikir yang secara khusus adalah takbiran setiap selesai setiap selesai sholat 5 waktu. Tapi zikir secara umum itu juga sangat bagus sebagaimana zikir pada hari-hari keutamaan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah secara hikmahnya yang mengenang kembali peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selalu digoda oleh syaitan pada saat kita ingin menjalankan perintah Allah. Dan inilah yang saya kira berlangsung selamanya, karena semua kebaikan yang ingin kita lakukan sekecil apapun apalagi besar itu pasti kita digoda oleh syaitan, karena itu lawannya. Maka meneguhkan hati ya untuk tetap melawan godaan-godaan, itulah namanya jihad. Jadi ada hal menarik ini, tambah sedikitnya. Jadi kalau kita baca ada satu kamus Al-Quran namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Quran. Jadi kalau kita mau tahu di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata-kata ini berapa kali, itu ada kamusnya namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Quran. Nah, dalam kamus Al-Mu'jam itu kata syaitan dan kata malaikat jumlahnya persis sama tuh. Persis sama. Boleh ditengok itu. Itu ada 86 kali. Jadi Allah menyebutkan kata syaitan dengan menyebutkan kata malaikat jumlahnya persis sama dalam Al-Quran. Nah, oleh para ahli tafsir menyebutkan bahwa kenapa sama? Karena memang hakikat kita manusia hidup ini berada di antara dua kekuatan syaitan yang selalu mengajak kita kepada kejahatan, dan yang kedua kekuatan malaikat yang selalu mengajak kita kepada kebaikan. Inilah pertarungan, di mana bertarung dalam diri kita. Di mana tempatnya? Di an-nafsu. Nafsu itu sebenarnya adalah wadah, tempat. Jadi makanya kalau bicara jihad secara hakikat ya, hakikat jihad itu adalah tempatnya di nafsu ini, karena disinilah tempat wadahnya pertarungan antara kekuatan malaikat dengan kekuatan syaitan. Nah, itulah yang disebutkan di Al-Quran itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah itu sudah mengilhamkan, ya mana ilham nih? Mengilham artinya sudah memasukkan potensi-potensi untuk fujur. Fujur itu artinya perbuatan-perbuatan dosa. Ya, wa taqwaha, tapi juga ada potensi untuk bertakwa, kebaikan itu. Nah, ketika kekuatan malaikat dominan masuk, ya itu namanya nafsu mutmainnah. Jadi nafsu mutmainnah itu artinya sifat. Karena syaitan dikalahkan, dominan kekuatan malaikat namanya nafsu mutmainnah. Tapi kalau kekuatan malaikat ini kalah, keluar dari hati kita, yang masuk kekuatan syaitan, itu namanya nafsu ammarah. Nah, kalau tak jelas, gonta ganti, masuk, terlempar, masuk, terlempar, tak jelas, itu namanya lawwama. Ini lawwama. Jadi makanya kalau dalam bicara tasawuf, sebenarnya hidup itu ada di sini, di nafsu itulah. Karena apa yang kita lihat ini hanya casing ini ya tergantung di dalamnya, sama dengan
walaupun kita beli HP yang begitu banyak tapi tidak ada kartunya, itu tidak bisa dipakai. Jadi casing itu tidak punya arti apa-apa. Yang punya makna itu adalah chipsnya itu ya. Itu hakikat hidup. Nah, begitu juga ini kita hidup ini hakikatnya itu isi. Nah, inilah sebenarnya yang salah satu pesan di dalam peristiwa hari-hari tasyrik ini untuk mengingatkan tentang peristiwa melontar jumrah itu, artinya melontar syaitan itu supaya kita dijauhkan, hati kita ini didominasi oleh kekuatan malaikat. Makanya itulah yang kita minta, Allahumma ju'alna min husnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang yang meninggal dalam husnul khatimah. Artinya husnul khatimah itu kita meninggal ketika kekuatan malaikat sedang berada dalam diri kita. Bayangkan kalau lagi setan ada dalam diri kita, nyawa dicabut, wah itu namanya su'ul khatimah. Nah, itulah yang dimaksud dengan Al-Quran. Ya ayyuhan nafsu al-mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itulah puncaknya. Itulah yang kita idam-idamkan. Makanya itu kalau ada orang meninggal, salah satu dibacakan dalam talqinnya itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena itu harapannya. Sekaligus juga menjadi doa agar mudah-mudahan orang yang meninggal yang dibacakan talqin itu termasuk nafsu mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu. Ya, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah itu sama dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu hakikatnya. Jadi inilah sebenarnya hikmah. Jadi awal ini kita bicara tentang dasar-dasar hukumnya tentang hari tasyrik ini sebagai bagian dari hari di mana kita umat Islam bersyukur ya dengan menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Juga di dalam hari-hari tasyrik juga ada momentum untuk kita banyak berzikir sekaligus kita banyak merenung, terutama kaitannya dengan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya kira ini yang bisa kita share, berbagi pada subuh pagi hari ini sebagai hari terakhir dari hari tasyrik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita, berikan kesehatan, kekuatan, terutama hidayah dan taufik sehingga hati kita bisa terbendung dari godaan-godaan syaitan dan kita selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.